Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-20. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Pada suatu hari, Yesus berkata, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan Yesus kali ini mengusik rasa keadilan kita. Kalau prinsip Yesus diterapkan dalam dunia kerja, tidak ada orang yang mau bekerja dari pagi. Semua akan menunggu saat terakhir untuk kerja. Toh semua dapat upah yang sama. Apa maksud Yesus? Upah kerja sedinar merupakan upah standar pada waktu itu. Dengan uang sedinar, buruh dan keluarganya dapat mencukupi kebutuhannya sehari. Konteks ceritanya pada saat panen anggur. Buah anggur harus cepat dipetik dan diperas menjadi air anggur. Jika terlambat, buah akan terlalu matang dan mutu minuman anggur tidak bagus. Karena itu, biasa pemilik kebun menambah tenaga pemetik buah anggur untuk mengejar target panen sehari itu. Para pekerja yang dipanggil awal sudah sepakat dengan upah sedinar sehari. Pekerja yang datang belakangan tahu bahwa mereka tidak berhak atas upah 1 dinar. Mereka hanya berharap mendapat kemurahan pemilik kebun. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan memberi lebih pada pekerja yang datang belakangan tentu bukan tindakan bijak dalam bidang ekonomi,
Tetapi tindakan ini bukan tidak adil secara moral. Pemilik kebun tidak mengurangi hak pekerja yang datang sejak pagi, tetapi ia memberi lebih kepada yang datang kemudian. Kemurahan hatinya melampaui keadilan, tetapi tidak melanggarnya. Namun tindakan ini menimbulkan iri hati mereka yang bekerja lebih awal. Mereka merasa mereka seharusnya mendapat lebih karena sudah bekerja lebih keras. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya bersyukur karena mendapat kepastian rezeki sudah sejak pagi. Mereka yang datang terakhir merasa cemas sampai saat sebelum menerima upah. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat cukup uang untuk makan bagi keluarganya hari itu. Saudara-saudari yang terkasih, iri hati adalah salah satu ciri hidup manusia modern. Kita selalu diajak untuk lebih baik, lebih maju, lebih mampu daripada yang lain. Kita tidak suka kalau kita disaingi. Keberhasilan orang lain merupakan kekalahan bagi kita. Sombong, serakah, dan egois merupakan sikap-sikap manusia modern yang disadari atau tidak semakin merasuk dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil hari ini kita diajak oleh Yesus untuk bersikap mau bersyukur karena Allah sungguh memperhatikan umat-Nya, baik yang sudah kecukupan maupun yang masih kekurangan. Maka jangan kita bersungut-sungut, tetapi sekali lagi bersyukur. Di dalam hidup ini kita harus mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, namun rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Mari kita berlatih melihat suatu peristiwa dari sudut pandang positif. Saudara-saudari yang terkasih, rasa syukur ternyata bukan sikap spontan kita. Seringkali kita harus belajar untuk bersyukur dengan mencoba melihat peristiwa hidup kita bukan dari sudut sial dan susahnya, tetapi menjadi orang yang berpandangan positif. Tidak hanya bersyukur atas kebaikan yang kita terima sendiri, tetapi juga atas semua berkat yang diterima orang lain. Hal ini yang ditawarkan Yesus kepada kita. Sekali lagi, kita diajak bersyukur karena Allah itu peduli dan menyediakan kebutuhan bagi setiap orang. Allah peduli kepada kita, kepada mereka, kepada setiap dari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhanku, aku bersyukur selalu akan segala kemurahan dan belas kasih-Mu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau pasti peduli dan selalu menolong orang-orang yang percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.